Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan pada video kali ini, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian yang ada dalam laporan posisi keuangan. Oke ya, laporan posisi keuangan ini laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu, ya. Berapa asetnya, ya, berapa liabilitasnya, dan berapa ekuitasnya atau kekayaan bersihnya, ya. Untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan dalam melakukan analisis, maka perusahaan itu mengelompokkan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik yang sama itu ke dalam satu kelompok, ya. Aset sendiri itu terdiri dari 4 nih. Ada intangible asset, ada property and plant and equipment, long term investment, dan current asset. Jadi jenis aset yang memiliki karakteristik yang sama itu akan dikelompokkan dalam aset tersebut. Misal nih, ada cash, ada account receivable. Ini kan merupakan kelompok current asset, makanya dikelompokkan ke dalam current asset. Jika memenuhi kriteria long term atau property, plant and equipment atau intangible, maka dimasukkan ke kelompok ini. Seperti itu. Lalu liabilitas, ya. Liabilitas terdiri dari dua, yaitu non-current liability dan current liability. Lalu equity. Pada perusahaan berbentuk corporation itu biasanya ada share capital ordinary dan retained earning biasanya. Oke. Oke. Ini contoh laporan posisi keuangan nih. Ini kita merujuknya pada IFRS, ya. Kalau IFRS urutannya itu intangible asset paling atas pertama, lalu property, plant and equipment, lalu long term investment, dan current asset nih, ya. Kalau pakai US GAAP, ini standar akuntansi US, dianya ini kebalik, reverse-nya, ya. Reverse order, dimulai dari current, long term, property, and intangible, seperti itu. Intangible itu terdiri dari paten, ya, 3.100. Lalu propertinya ada land 10.000, equipmentnya 24.000, dikurang dengan akumulasinya 5.000, sehingga nilai bersihnya, nilai bukunya 19.000, ditambah dengan land tadi 29.000. Kenapa land tidak ada akumulasi? Karena tanah tidak didepresiasi, tidak menyusut, kecuali tanah tersebut memiliki nilai. Maksudnya nilai di sini misalnya punya mineral, ada emas, ada tambang di dalam tanah itu, pokoknya mengandung sesuatu yang berharga. Itu disebut dengan depresi namanya. 29.000, ya. Long term-nya ada dari bentuk saham dan real estate, 7.200, ya, jumlahnya. Lalu current asset terdiri dari prepaid insurance, supplies, inventory, notes receivable, account receivable, ada investasi jangka pendek, dan cash. Sehingga didapatlah nilai 22.100. Kita tambahkan intangible-nya, totalnya, property, plant and equipment-nya berapa, long term investment berapa, dan current asset-nya berapa. Dapatlah nilai 61.400. Selanjutnya, sebelumnya adalah section aset, sekarang masuk ke equity and liabilities. Equity terdiri dari share capital ordinary and retained earning. Ini pada perusahaan jenisnya corporation. 20.000 ditambah 14.050 didapat angka 34.050. Oke. Liability terdiri dari dua kelompok, yaitu non-current liability dan current liability. Non-current liability ada dua, yaitu utang hipotek dan notes payable jangka panjang. Di total kita dapat angka 11.300.
Setelah itu ada current liability, terdiri dari notes payable jangka pendek, account payable, salaries and wages payable, unearned service revenue, dan interest payable. Didapat angka 16.050. Jumlahkan 11.000 ditambah 16.050, kita dapat angka 27.350 ditambah dengan equity. Didapatlah angka 61.400. Asetnya tadi angkanya juga sama, 61.400 sama dengan equity and liability balance. Oke, selanjutnya adalah intangible asset. Intangible asset ini merupakan aset jangka panjang yang tidak memiliki bentuk fisik. Jadi aset jenis ini tidak memiliki bentuk fisik, tapi bernilai. Contohnya biasanya itu goodwill, ada goodwill ya. Nih. Dan ada jenis lain nih. Kita tambahkan pada laporan posisi keuangan intangible asset ya, ada capitalized development cost, goodwill, dan other intangible asset. Ditambahkan, dijumlahkan, didapat angka 10.414. Berarti totalnya, total of intangible asset adalah 10.414. Oke. Ini ada soal nih. Current asset atau aset lancar, ya, urutannya itu bagaimana? Ordernya, urutannya itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan importance, atau longevity, atau size, atau reverse order of expected conversion to cash? Nah, jika kita merujuk pada IFRS, maka jawabannya A. Kalau kita merujuk pada US GAAP, maka jawabannya adalah in the order tanpa reverse. In the order of expected conversion to cash. Tapi karena kita merujuknya pada IFRS, maka jawabannya adalah in the reverse. Jadi urutan terbalik. Jadi kalau pada IFRS cash itu akan ada di urutan terakhir, urutan paling bawah. Kalau menurut US GAAP, cash itu ada di urutan paling atas. Nah, begitu ya. Oke. Ini benar ya. Oke, selanjutnya property, plant, and equipment. Aset jenis ini adalah aset berjangka waktu panjang yang punya umur ekonomis yang panjang. Biasanya digunakan untuk operasional, ya. Maaf. Lalu ada yang namanya depreciation. Depresiasi itu adalah alokasi biaya aset. Ya, alokasi biaya aset. Jadi aset ini merupakan aset tetap yang mana memiliki nilai depresiasi yang tiap tahun akan disusutkan. Nanti ada yang namanya akun kontra. Akun kontranya adalah akumulasi depresiasi, yaitu total depresiasi yang dibebankan selama masa aset life-nya, selama masa guna, masa pakai. Jadi nanti setiap beban depresiasi, ya, jadi setiap depresiasi yang dialokasikan itu akan dikumpulkan di dalam satu aset, di dalam satu akun kontra aset, yaitu akumulasi depresiasi. Property, plant, and equipment itu kita juga biasa dengar dengan nama fixed asset atau plan asset. Itu sering kita dengar. Jadi biasa ada fixed asset, ada property, plant, and equipment, ada plan asset. Ya.
pada laporan posisi keuangan, property, plant and equipment itu ada di bawah intangible asset. Jadi intangible asset itu ada di paling atas urutannya. Setelah itu property, plant and equipment. Terdiri dari apa? Terdiri dari land, yaitu tanah. Tanah tidak disusut ya, ingat tanah tidak menyusut. Lalu building, structure, machinery, vehicle, other. Jadi ini aset-aset ya, aset tetap yang sifatnya disusut. Makanya di bawahnya ada pengurangan, yaitu less, dikurangi dengan akumulasi. Akumulasi aset-aset ini adalah 32.617. Sedangkan total aset tetap ya, nilai bukunya adalah total asetnya adalah 58.837 dikurang dengan akumulasi, didapat berapa tuh angkanya? 58.837 dikurang dengan 32.617. Maka nilai buku semua aset ini adalah 26.220. Nah, nilai ini ditambah dengan nilai tanah, yaitu 2.604. Didapat angka 28.824. Nah, ini nilai total of PPA-nya. Property, plant and equipment. Didapat nilai segitu. Nanti total intangible asset ya, intangible asset totalnya ditambah dengan total property, plant and equipment ditambah dengan long term investment dan current asset. Nah, ditambah didapatlah hasil yaitu total asset. Di urutan ketiga yaitu long term investment. Biasanya investasi ini bisa dalam bentuk saham, stok atau obligasi, bonds. Ya. Bisa juga dalam bentuk tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk operasi. Jadi hanya dibeli dan apa ya istilahnya, nggak digunakan untuk operasi gitu, gedung atau tanah. Jadi hanya untuk investasi saja. Lalu ada juga notes receivable yang jangka panjang, berarti lebih dari 1 tahun ya, atau operational cycle. Ini contohnya ya. Ditambah nih, oh ternyata jumlah LTI-nya adalah 1469. Jadi total intangible asset sebelumnya ditambah dengan total property, plant and equipment dan long term investment 1469 itu ya. Lalu nanti ditambah dengan current asset, didapatlah total asset itu ya. Selanjutnya current asset. Nah, current asset ini adalah jenis aset yang perusahaan ini dan harapannya aset ini mudah untuk di-convert atau diubah ke dalam bentuk cash atau yang digunakan oleh perusahaan untuk operasional, untuk kegiatan operasional. Jadi saya ulangi, aset lancar ya itu adalah aset yang mudah dicairkan ya, liquidity-nya mudah dicairkan ke dalam bentuk cash atau aset yang digunakan selama siklus operasi dan mudah di-convert tadi dalam waktu 1 tahun atau siklus operasional, yang mana yang lebih panjang jangka waktunya. Apa sih operating cycle atau siklus operasional? Itu merupakan rata-rata waktu yang diperlukan mulai dari pembelian inventory, lalu setelah dibeli, dijual secara kredit, dan diterima cash dari customer. Jadi belinya tanggal berapa, misalnya tanggal 1 bulan 1, lalu terjual tanggal 6 bulan 6,
dan dilunasi pada tanggal 2 bulan 6 tahun berikutnya. Berarti butuh waktu berapa bulan? Butuh waktu 18 bulan. Nah, ini baru untuk satu transaksi. Ada transaksi kedua yang melakukan pembelian dan sebagainya. Dirata-ratakan jumlahnya ini. Nah, itu adalah siklus operasinya. Jadi dilihat misalnya siklus operasinya 18 bulan misal ya. Sedangkan 1 tahun, masa 1 tahun fiskal itu 12 bulan. Nah, maka 2. Ini yang mana yang lebih banyak? 18 bulan. Berarti perusahaan boleh menjadikan operating cycle itu sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu aset dikelompokkan sebagai current asset atau long term investment atau property plant and equipment atau intangible asset. Tuh. Selanjutnya contoh dari laporan posisi keuangan untuk current asset di sini kita lihat ada inventory, trade and other receivable, derivative financial instrument, current tax assets, short-term investment, cash and cash equivalent. Dijumlahkan semua, ya, didapatlah angka 5.992. Ini udah dapat semua nih. Jadi intangible asset tadi ditambah dengan total property, plant and equipment, ditambah long term investment, ditambah current asset 5.992. Kita dapatkan angka total asetnya berapa. Nah, begitu. Selanjutnya, urutan yang benar yang ditampilkan pada laporan posisi keuangan untuk current asset. Ingat, di bawah IFRS atau IFRS itu ya, ada cash. Cash itu, ingat, cash itu ada di urutan terakhir. The last order. 1, cash. Ini account receivable, ada cash-cashnya di sini. Salah. Ini benar nih. Cash, account receivable, inventory, and prepared insurance. Ini salah, karena ini diletakkan di awal. Ini jawabannya benar jika merujuk pada USGAAP. Lalu yang D, inventory, cash, salah ya. Oke, jadi jawabannya benar jika according of IFRS, jawabannya adalah B, prepaid insurance, inventory, account receivable, dan cash. Oke, selanjutnya equity. Oke. Jenis perusahaan berdasarkan badan hukum itu dikenal biasanya 3, yaitu proprietorship atau perusahaan perseorangan dengan 1 akun modal, 1 akun kapital. Biasanya ini yang ditemui kalau kita SMA, ini perusahaan yang biasa ditemukan. Kalau kuliah ya, itu biasanya kita akan di awal masih belajar proprietorship, lalu kita akan belajar corporation. Namun pada video dari part 1 sampai part 4 saya membahas menggunakan jenis corporation karena ada akun share capital, ordinary, dan retained earning. Jadi proprietorship itu dia hanya mempunyai 1 akun modal karena pemilik perusahaan ini adalah 1 orang. Misal, biasa kita temukan modal Tuan Munir, ya biasanya, atau misalnya modal Nyonya Weni misalnya. Nah, sedangkan partnership itu memiliki akun modal untuk tiap-tiap partner, untuk tiap-tiap pemilik modal. Jadi misalnya perusahaan ini memiliki 3 pemodal, ya, yaitu Tuan
Munir, Nyonya Weni, dan Nyonya Weli misalnya. Nah, 3 ini akan dilaporkan di dalam laporan proses keuangan section equity itu 3 modal ini. Kalau pada proprietorship tadi satu modal saja, misalnya modal Tuan Munir, atau misalnya modal Nyonya Weni, atau misalnya modal Nyonya Weli, hanya satu ya, salah satu. Kalau partnership ketiganya. Kalau corporation karena bentuknya saham-saham, maka dilaporkan dalam bentuk share capital ordinary, dan retained earning dilaporkan untuk apa? Untuk laba. Laba ditahan. Nah, seperti itu. Sehingga seperti ini laporannya. Share capital ordinary and retained earning. Dan share capital ordinary ini ya biasanya jarang berubah dalam proses penyesuaian. Itu proses penyesuaian dalam lingkup yang biasa kita lakukan ya. Soal-soal yang kita bahas itu share capital ordinary itu sangat jarang, karena share capital itu terjadi jika ada modal masuk dari pemilik modal ya, saham gitu ya. Retained earning ini adalah akumulasi dari laba. Jadi retained earning ini dipengaruhi oleh dua transaksi yaitu laba atau net income dan net loss. Kalau net income menambah retained earning, kalau net loss mengurangi retained earning. Dan dividen. Nah, ingat bahwa dividen itu sifatnya mengurangi retained earning. Tuh. Selanjutnya, non-current liability atau liabilitas tak lancar. Artinya, non-current liability ini adalah kewajiban yang perusahaan bayarkan itu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya ini ada long-term debt, ada pension plans and similar commitment, ada provision, ada deferred tax liability, and other non-current liability. Bisa juga, misalnya notes payable yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, misalnya 24 bulan, misalnya 36 bulan, bisa masuk ke dalam non-current liability. Ini ya. Oke, current liability. Jenis aset liabilitas lancar ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan dalam 1 tahun atau 12 bulan dari periode pelaporan atau siklus operasi yang mana yang lebih panjang. Jadi misalnya kan 1 tahun nih, 1 tahun, sedangkan operating cycle-nya 18 bulan. Ini 12 bulan ya. Artinya lebih besar. Maka kita bisa gunakan 18 bulan ini sebagai basis untuk menentukan apakah suatu liabilitas itu dikategorikan sebagai CL, current liability, atau NCL, non-current liability. Contohnya apa? Contohnya ada usaha, utang usaha, ada salaries and wages payable, utang gaji dan upah, notes payable, wesel, interest payable, utang bunga, income tax payable, utang PPh, current maturity of long-term obligation. Misalnya, ada utang, kita punya hutang 80 juta. Yang mana 80 juta ini 30 juta akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan. Maka 30 juta ini akan dilaporkan sebagai current liability. Jadi kita akan mereklasifikasinya. Kita reklasifikasi 30 juta ini sebagai current liability. Jadi 50 jutanya tetap dilaporkan sebagai non-current liability. Seperti itu. Ini ya, misalnya kita punya notes payable. Notes payable 80 juta. Yang mana 30 juta akan dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan. Berarti notes payable akan dilunasi dalam 30 juta. Berarti ini dilaporkan di current liability. Sedangkan 50 juta dari notes payable akan dilaporkan di non-current liability. Karena
Dilunasinya masih lebih dari 1 tahun, seperti itu. Ini contohnya nih. Ada trade payable, usaha utang dagang, current provision, provisi, ini lain-lain, ada utang PPh, dan ini nih misalnya contoh dari utang jangka pendek yang merupakan bagian dari utang jangka panjang sebesar 1.819. Other current liability ditambah totalnya 42.451. Jadi equity ditambah dengan non-current liability ditambah dengan current liability, kita dapat nilai section equity and liability. Jumlah ini harus equal dengan total aset yang kita hitung tadi. Total aset tadi didapat dari apa? Dari intangible asset ditambah property, plant and equipment, ditambah long term investment dan current asset. Tuh. Sedangkan equity and liability didapat dari equity yang terdiri dari share capital ordinary and retained earning, NCL dan CL, ya. Dijumlahkan dan didapatlah angka yang sama dengan jumlah total aset, artinya balance. Oke. Aset lancar, ya ini ada soal, ini sama soalnya dengan yang sebelumnya. Kita tes nih, udah paham belum? Aset lancar diurutkan berdasarkan apa? Jawabannya adalah berdasarkan yaitu urutan terbalik. Urutan terbalik dari conversion to cash. Ya. Jawabannya adalah A. Oke. Selanjutnya, ini dia. Di sini kita diminta untuk mencocokkan ya, kolom yang kosong ini dengan yang ada di bawah. Apakah akun tersebut masuk sebagai kategori IA, Intangible Asset, atau PPA, Property, Plant and Equipment, atau LTI, Long Term Investment, Current Asset, Equity, Non-Current Liability, or Current Liability. Kita bahas satu-satu. Salaries and Wages Payable, berarti ini Current Liability, CL. Oke. Service Revenue. Service Revenue ini akun apa? Akun income statement. Sedangkan di sini disebutkan di sini ya, if the item wouldn't appear on a statement of financial position, maka gunakan NA, not available. Datanya tidak ada. Karena di sini kita diminta untuk mencocokkannya dengan klasifikasi yang tepat dari statement of financial position, bukan income statement gitu. Berarti ini diisi NA. Lalu interest payable. Utang bunga itu CL ya. Goodwill itu IA, intangible asset karena tidak punya bentuk fisik. Lalu debt investment ini short term berarti masuknya ke current asset. Lalu utang hipotek itu biasanya jangka panjang berarti masuknya NCL. Lalu stock investment long term berarti masuknya ke long term investment LTI. Equipment PPA. Akumulasi itu akun kontra dari equipment berarti PPA. Depreciation expense itu adalah akun income statement berarti NA, not available. Share capital ordinary itu masuknya E, equity. Under service revenue itu utang jangka pendek atau current liability, CL. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jurnal pembalik ya.